Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan tema bagaimana caranya jadi trader yang baik dari rumah. Nah, kali ini Vibo Princess udah kedatangan tamu yang spesial. Perkenalkan Om Vin. Ya, Om Vin. Ya. Senang sekali nih saya bisa dapat tamu kehormatan untuk bisa ngobrol hari ini. Sama-sama. Nah Om, ini kan kita lagi masa pandemi ya. Kebanyakan berada di dalam rumah dibanding di luar rumah. Nah, Iya, betul. pastinya banyak juga para investor dan trader yang melakukan aktivitas tradingnya juga dari rumah gitu. Menurut Om Vin, gimana sih caranya menjadi trader yang baik dari rumah? Nah, luar biasa. Kebetulan memang sebenarnya the life of trader itu lebih banyak bukan di kantor sebenarnya, Ya. tapi di rumah atau di suatu tempat tertentu. Dah, adanya pandemi itu memang membuat kita menjadi semakin bagus nih. Jadi banyak stay di rumah ya. Nah, bagaimana caranya kemudian bisa trading dari rumah? Ya, sebenarnya yang mesti disiapkan itu ya tidak rumit. Yang pertama adalah kita mesti belajar bekali diri dengan knowledge yang cukup. Cukup itu tidak harus sangat dalam ya, tentang trading itu seperti apa ya. Apa-apa yang harus dilakukan di trading, pengenalan terhadap instrumen, katakanlah saham. Sahamnya kita kenali dulu dengan cukup bagus. Kemudian bagaimana sih perilaku dari saham itu? Setelah itu buat analisis yang paling mudah apa dipilih, katakanlah analisisnya pakai Fibonacci seperti misalnya Vibo Princess gitu ya. Saya juga sering pakai itu. Nah, gunakan dengan baik dan sisanya adalah kita harus siapkan mental. Mental menjadi seorang trader yang sukses. Mental seorang trader yang sukses itu salah satu yang paling utama adalah mencobalah untuk disiplin. Karena kalau di rumah kan tidak ada yang ngawasi. Jadi kita sendiri sebagai bos, kita sendiri sebagai pelaksana, itu kan, kita yang melakukan trading, bisa juga kalau nggak disiplin ya semuanya lewat tuh. Bablas. Bablas. Ya, jadi ketika kemudian misalnya ya di level Fibonacci di situ dia cukup bagus untuk identifikasi beli saham, ya. Ternyata kita masih ragu-ragu dan kita juga tidak disiplin, ya maka apa artinya analisis itu? Jadi yang penting adalah disiplin, kemudianlah sikap mengalah untuk menang. Ya, jadi misalnya begini, kan kadang-kala kita kalau trading tidak semuanya sukses ya. Jadi artinya suatu saat kita loss, tapi lossnya kan kita batasi. Terus jangan dikejar terus. Jadi seolah-olah itu, gue mau balas dendam gitu. Nah ini nggak bisa di dunia trading. Mental itu menurut saya mental yang kurang bagus. Yang adalah kita tahan diri dulu. Oke, loss adalah loss. Kita belajar lagi, kita cari titik yang bagus lagi untuk masuk dengan baik. Nah, dengan cara seperti itu tertib, ya. Kemudian juga disiplin pada apa yang kita gunakan. Saya yakin sekali, siapapun ya Bu Linda, yang di rumah ya, ibu rumah tangga maupun milenial ya, dan para pemula, investor-investor pemula, saya yakin akan sukses. Jadi bukan pada kerumitan dari alat analisisnya, nggak perlu seperti itu. Gitu. Oh, jadi Om Vin, yang penting adalah persiapan dan mental. Jadi nggak bisa asal-asalan ya Om Vin ya? Jelas, nggak boleh asal-asalan. Jadi kalau asal-asalan pasti hasilnya juga ya tidak karu-karuan. Oke, nah dengan masa pandemi kayak gini nih, menurut Om Vin, berapa besar sih peluang untuk sukses trading dari rumah? Peluang trading dari rumah di situasi pandemi itu sangat luar biasa besar. Om Vin akan sampaikan dan buktikan dengan contoh. Contohnya misalnya begini, di bursa Amerika, di Dow Jones, turun dari level 28.000 sampai ke 18.000. Sekarang dalam waktu kurang lebih 5 bulan sudah balik lagi tuh ke 28.000. Itu contohnya ya. Indeks harga saham gabungan dari 6.300 turun sampai 3.900, sekarang sudah di 5.100-an. Ya, jadi di situ kan juga saham-saham juga kan naiknya cukup tajam. Jadi teman-teman yang melakukan trading dari rumah juga sudah membukukan beberapa keuntungan yang sangat besar dari situ. Jadi artinya apa? Bukan masalah tempatnya sekarang,
ya. Dan bukan masalah pandeminya, tapi segala macam hal kita harus siapkan dan tetap memberikan opportunity yang bagus, ya. Om Bin sebutkannya beberapa saham ya, misalnya adalah saham-saham di sektor farmasi, ya kan, kenaikannya kan begitu luar biasa. Kalau teman-teman pada waktu itu sudah siap trading dari rumah, baik ibu rumah tangga, milenial dan teman-teman semuanya, pasti juga kan kalau disiplin menggunakan alat analisis yang ya mencukupi, ya pasti sudah membukukan trading ataupun hasil tradingnya yang sangat bagus. Jadi kalau disebut dengan peluang dan kemudian tidak hanya terbatas pandemi saja ya, Vivo Princess ya. Jadi yang kedepannya akan banyak sekali momentum yang bakal terjadi yang bisa dimanfaatkan oleh para trader yang bisa dilakukan dari rumah. Dan zaman sekarang memang sudah saatnya lah kita ada kebaruan ya di dalam melakukan aktivitas. Salah satunya aktivitas trading juga bisa di rumah, selain aktivitas kantor, bekerja juga mestinya bisa dari rumah. Dunia digital, internet, segala sesuatu semuanya sudah mengarah ke sana. Jadi kalau ditanyakan peluang, besar sekali. Thank you Om Vin. Berarti dimanapun, apalagi situasi pandemi seperti sekarang ini tidak menghentikan langkah kita untuk mencari peluang yang lebih besar, gitu ya? Betul. Nah, Om Vin, menurut data dari Kasei, lebih dari 40% investor di Indonesia itu adalah perempuan, Om Vin. Yes. Dan 3,98%-nya itu adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga tuh termasuk saya berarti ini ya, Om Vin ya. Nah, kalau menurut Om Vin nih, dari pengalamannya Om Vin, apa sih tips dan trik buat ibu rumah tangga seperti saya ini? Ya, luar biasa ya. Jadi ibu rumah tangga memang itu kelompok investor yang sangat unik. Karena jangan salah ya, ibu rumah tangga mesti multitasking kan. Satu adalah mengurusi keperluan rumah tangga, terutama anak, suami, kemudian juga urusan rumah dan lain sebagainya. Dan bisa tetap melakukan aktivitas trading. Yang terpenting adalah bisa membagi waktu. Jadi hilangkan persepsi juga bahwa trading itu selalu harus membutuhkan waktu yang relatif lama. Bukan begitu. Jadi trading pun bisa kita ambil waktu yang disesuaikan dengan kapan kita longgar. Nah, itu menurut saya itu yang dilakukan. Saya juga tidak menyarankan ibu rumah tangga kemudian trading terus-menerus sampai anaknya tidak terurus dan lain sebagainya, kan enggak juga kan. Ibu Linda pasti punya pengalaman seperti itu. Nah, itu jadi dia harus bisa membagi waktu dan kemudian tetap tadi ya prinsipnya belajar tentang knowledge yang memadai, tidak harus sampai ke level expert, nggak perlu. Kemudian siapkan mental tadi ya, trading. Yang ketiga bisa mencari mentor yang tepat. Ya, orang-orang yang bisa dia belajar dari orang-orang yang sudah punya pengalaman di situ, itu jauh lebih baik buat mereka. Ada sesuatu yang menarik ini Vivo Princess ya. Jadi ada penelitian oleh teman Om Vin itu yang dilakukan di Finlandia kebetulan. Jadi dia melakukan penelitian itu selama 17 tahun dari tahun 1995 sampai 2011. Jadi dia melihat bagaimana performance dari tradingnya ibu rumah tangga ataupun kaum wanita dengan kaum pria. Di sana dari penelitiannya hasilnya sangat luar biasa. Ternyata yang lebih banyak berhasil itu adalah kaum wanita untuk trading. Jadi returnnya itu sampai sekitar lebih dari 40% rata-rata, sementara kaum pria itu malah minusnya kurang lebih sekitar 40% juga. Dan ini juga Om Vin memberikan spirit nih kepada ibu-ibu rumah tangga tentu saja ya, bahwa ibu rumah tangga bisa lakukan itu. Jadi trading rumah dengan membagi waktu, dan buktinya sudah nyata bahwa ibu-ibu rumah tangga itu ataupun saya mengutip dari bukunya Vivo Princess tuh, emak-emak ya katanya. Emak-emak trader itu lebih contrarian strateginya dan lebih disiplin. Dan hasilnya juga lebih banyak yang sukses. Ya, membesarkan hati emak-emak nih. Nah, Om Vin, emak-emak, namanya emak-emak ya, pasti itu nggak jauh dari dapur. Ya, trading sebentar-sebentar, kalau jam masak bisa
stop dulu, masak dulu. Atau kalau zaman dulu sebelum PSBB kita harus jemput anak. Betul. Ya, berarti itu kan terbagi-bagi ya, Om Ya. Vin ya. Itu kalau menurut Om Vin gimana ya menyiasatinya? Apakah dengan harus disiplin? Ya pasti ya. Ini Om Vin akan menjawabnya dengan pengalaman. Ya, Om Vin tahun 2005 ya pernah menjadi advisor kelompok ibu-ibu yang mau belajar trading ya. Karena waktu itu ibu-ibu kan daripada ya mohon maaf kebanyakan ngerumpi lebih baik bagaimana caranya belajar trading, apalagi ya ada ibaratnya uang dingin yang bisa diinvestasikan ya. Jadi yang dilakukan adalah carilah waktu yang longgar yang bisa digunakan untuk trading tanpa mengganggu aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Itu pertama. Kemudian ketemu. Biasanya kan kalau sudah masak ya, kemudian membereskan keperluan rumah tangga, antar anak, ada waktu lah paling nggak 1 jam 2 jam itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Jadi tradingnya tuh hanya pada waktu-waktu itu, dan pada waktu-waktu yang longgar, misalnya pada market sesi kedua itu ada waktu misalnya dari jam 2 sampai jam 3 ya, itu bisa digunakan. Dulu sebelum PSBB market tutup kan jam 4 ya kan, jadi masih ada waktu. Nah setelah itu dia bisa gunakan metode yang tepat ya dengan waktu yang terbatas tersebut ya. Misalnya adalah menggunakan strategi yang waktunya adalah beli dulu atau kemudian nanti disimpan beberapa hari lagi dia jual. Ada juga yang cukup berani juga. Jadi misalnya dia beli nanti di sesi sore ataupun sesi akhir dia lepas. Juga ada seperti itu. Dan pengalaman Om Vin mengatakan begini ya, cukup kaget juga. Ternyata mereka lebih disiplin dan lebih berani ya untuk melakukan eksekusi. Dan hasilnya luar biasa. Pada waktu itu tingkat keuntungannya rata-rata kalau Om Vin rekap itu bisa sampai dengan 30% lebih loh kalau di setahun kan. Jadi padahal ibu rumah tangga yang baru belajar berbekal knowledge dan disiplin ya, dan guidance-nya dijalankan betul dengan luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Om Vin dari tadi tuh highlight-nya selalu bilang perencanaan. Yes. Wow, berarti itu adalah hal yang penting ya Om ya, sebelum kita melakukan sesuatu harus ada rencana dulu. Nah, bagaimana sih kalau menurut Om Vin melakukan perencanaan untuk trading dari rumah? Nah, untuk merencanakan trading dari rumah, ya pertama ya yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Pertama adalah siapkan knowledge yang cukup, kemudian siapkan mental. Kemudian yang berikutnya adalah workspace. Tadi kan Vivo Prince sudah sampaikan, workspace ataupun tempat kerja atau tempat trading bisa di mana aja. Bisa di set di dapur loh. Dengan laptop saja, satu laptop atau kan smartphone. Ya, tidak perlu misalnya harus sampai dengan yang seperti trading layarnya yang berjejer ya, banyak sekali. Atau di ruangan tertentu gitu ya. Atau misalnya bisa juga di tempat aktivitasnya emak-emak, misalnya sambil menunggu antar anak bisa buka smartphone, tapi jangan meleng juga, gitu. Tetap bagi-bagi waktu gitu kan ya. Itu bisa dilakukan. Jadi pertama adalah perencanaan tadi mengenai soft skill, ya, kemudian mental, kemudian juga physically tradingnya gimana. Jadi menggunakan aksesnya, ya dia harus menggunakan smartphone ataupun laptop ataupun komputer, bisa di dapur, bisa di ruang keluarga, ruang tengah, ataupun sebenarnya bisa dimanapun ya. Pokoknya yang nyaman ya. Yang nyaman. Yang tenang. Kalau trading itu kan butuh ketenangan, kenyamanan, dan trading itu harus gembira. Ya, karena apa? Kegembiraan itu energi juga, energi yang positif supaya kita itu lebih fresh, mental kita itu lebih sehat ya untuk melakukan aktivitas trading. Kan kalau pikirannya ruwet, itu kan kita trading juga akan jadi terpengaruh. Betul, ya betul kan? Banget. Nah, kalau Om Vin favoritnya tuh tradingnya di mana nih? Di rumah atau punya tempat trading sendiri? Atau di mana, coba cerita dong Om. Nah, Om Vin itu begini, kalau Om Vin trading itu ada 2 tempat favorit. Nah, satu adalah di rumah. Ya, di rumah itu kan ya karena memang kita cukup nyaman lah ya.
kita bisa set sendiri. Nah, kemudian workspace-nya juga bisa enak gitu ya. Makanan masak sendiri, mau minum tinggal ambil gitu kan, segala macam gitu ya. Jadi kemudian kita bisa lihat background-nya, kita bisa tata yang membuat trading kita nyaman. Apa misalnya kita suka pantai, ya udah kita bikin apa gitu yang indah-indah gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah Omfin juga favorit juga itu di kafe-kafe. Oh. Ya, di kafe kan ya namanya internet connection, di sana wifi-nya free loh. Kalau kita juga ya di sana oke. Kemudian juga di situ kita bisa ya berinteraksi, maksudnya itu ya sebelum PSBB kita enak bisa berinteraksi dengan banyak pihak dan bisa kumpul juga para trader di situ. Yuk kita trading bersama, kumpul di kafe, enak dulu ya. Kalau sekarang kan lagi PSBB, jadi kita bisa sharing. Nah, salah satu kelemahan dari trading kan kadang-kadang kita kesepian kalau sendiri gitu. Kita butuh partner untuk diskusi, untuk misalnya gimana sih ya analisisnya, oh saya baru mengalami loss begini, gimana caranya, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu penting ya untuk dilakukan. Jadi komunitas sosial itu menjadi hal yang sangat penting juga. Jadi artinya kita kombinasi aja, itu tempat nyaman buat Omfin selama kalau trading di rumah maupun di cafe. Jadi kalau yang di rumah private sendiri, kalau yang di kafe bisa untuk sosialisasi dengan trader yang lain ya, ganti suasana ya. Pokoknya yang penting dua-duanya bikin happy. Happy, kuncinya di situ. Oke, wah tuh teman-teman bisa juga jadi masukan, jadi inspirasi buat tempat trading itu matters loh buat kita ya Om ya, untuk membangkitkan suasana dan mood. Nah, Om Vin ini kan udah lama jadi investor gitu. Boleh nggak bagi cerita investasi atau pesan-pesan buat kita-kita nih yang baru mulai atau yang sedang investasi? Pesan Om Vin adalah tetap belajar dan belajar. Jadi belajar itu ada dua hal. Satu adalah belajar tentang ilmunya, cara-cara trading, proses trading yang baik dan yang bisa menghasilkan keuntungan dan bisa memagari risiko dari kerugian yang besar. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman orang lain. Ya, itu paling mudah mengcopy kan. Misalnya begini, kalau kita belajar sendiri tanpa mempelajari apa yang terjadi pada orang lain, mungkin ongkosnya mahal. Betul. Jadi misalnya tiba-tiba kita harus mengalami kerugian yang besar, baru kita belajar dari kerugian kita sendiri, kan mahal, sayang. Padahal sudah ada tersedia, misalnya adalah orang-orang yang sudah, dulu dia rugi, kita dengarkan ceritanya, ruginya kenapa bisa terjadi ya kegagalan dalam trading, karena faktor apa. Itu kan juga belajar dari pengalaman orang lain ya. Nah, Omfin akan ceritakan, Omfin dulu juga sama ya, perjalanannya juga sebagai seorang trader pernah mengalami jatuh dan bangun. Jadi proses belajar itu pertama Omfin lebih banyak misalnya begini, pada saat pertama trading Omfin lebih suka mendengarkan bandar. Yang terjadi ya memang kalau untung besar ya, bisa sampai ratusan persen dan itu berlangsung lama. Tapi ternyata suatu saat ya terjadilah krisis ekonomi tahun 97. Nah, di situ jangankan Omfin, bandar aja pada kolaps. Sehingga apa yang terjadi? Dari situ Omfin belajar, kok ruginya besar sekali gini. Ternyata yang selama ini jadi anutan juga mengalami kegagalan. Berarti ada sesuatu yang salah nih. Nah, akhirnya Omfin mencoba untuk mempelajari secara mandiri. Oh, ternyata proses trading itu tidak seperti itu. Proses investasi itu juga tidak seperti itu. Don't trust anyone atau anybody. Jadi percaya pada diri sendiri. Kita belajar dengan teknik-teknik, strategi-strategi trading yang baik. Kita resiko batasi sendiri, ya. Kemudian juga tidak terlalu greedy, ya. Jangan tamak juga. Kadang-kadang kita pengen cepat dapat keuntungan besar, tapi pada akhirnya cepat atau lambat akan rugi juga, ya kan. Jadi daripada begitu, ya coba kita yang cukup sabar, yang biasa-biasa aja, tidak terlalu heboh lah ya. Ya, terukur semuanya, risikonya maupun tingkat keuntungannya, maka dari situ kita bisa bangkit. Dan ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang sangat panjang, ya. Nah, takutnya kalau kita untuk mencari untung kan sebenarnya mudah, ya. Artinya apa? Pas lagi bagus, tempatkan uang, naik tajam harga sahamnya, kita untung. Yang paling sulit adalah membuat suatu proses, ya kan, yang membuat kita itu bisa
mendapatkan untung secara sustain dan terukur, ya, teruji, dan bisa dilanjutkan ke depan. Itu yang paling penting. Jadi intinya adalah belajar, belajar, dan belajar. Seperti itu. Wih, ini ibarat makan besar, itu pesennya kenyang banget, nendang, lengkap ya. Ibarat makan burger tuh tebel banget. Jadi pesennya intinya itu belajar, belajar, dan belajar. Jadi semua orang pasti melewati proses ya Om. Betul. Dan untuk bisa lulus dari proses adalah dengan belajar. Nah, teman-teman, kita tuh thank you banget ya udah bisa dengerin langsung dari pengalamannya ya, udah panjang banget pengalamannya. Saya thank you banget nih Om Vin udah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya. Teman-teman, itu aja obrolan kita kali ini. Kita ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan salam semangat selalu. Bye.